Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabatum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. An-Nisa 101. Alhamdulillah pemirsa dan para netizen dimanapun Anda berada, salat 5 waktu yang kita kenal dalam Islam yaitu perintah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Olehnya itu salat harus ditunaikan apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika ada kondisi tertentu yang menyebabkan seorang muslim terjadi kesulitan melaksanakan sholat, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan yang disebut dengan rukhsah. Ya, misalnya dibolehkan menjama atau menggabung 2 sholat fardu, itu boleh. Dalilnya fakana yusalli zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an, rawahul Muslim. Jadi dalil ini menunjukkan sholat yang boleh digabung yaitu sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib dan isya. Caranya itu tidak boleh merubah jumlah rakaatnya. Ini namanya menjama, ya. Adapun sholat musafir caranya yaitu meringkas. Jadi sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kecuali sholat maghrib, ya. Jadi tata cara seperti ini disebut salat musafir. Jadi rumusnya mulai dari zuhur 22, 32, 2, ya. Jadi subuh tetap 2. Pemirsa, untuk lebih jelas perbedaan antara salat mukim, ya, dan salat safar. Mukim itu artinya tidak kemana-mana, safar itu bepergian. Nah, baiklah, saya mencoba memberikan keterangan begini, ya, memudahkan. Pertama, mukim biasa juga disebut hadar, ya, artinya tidak kemana-mana. Jadi safar artinya sedang perjalanan, ya, lebih tepat dikatakan bepergian. Yang kedua, sholat musafir itu jumlah rakaatnya. Sholat musafir, ingat, kalau sholat yaitu 2, 2, 3, 2 tambah 2. Sedangkan sholat mukim tidak kemana-mana, 4, 4, 3, 4, 2, seperti biasa yang kita lakukan tiap hari. Kemudian sholat musafir boleh dilakukan selama bepergian, boleh, walaupun kita sudah sampai pada tujuan. Jadi sholat mukim itu tidak boleh. Ingat, untuk sholat mukim itu tidak boleh dikerjakan terus menerus setiap hari, tidak boleh. Jadi hanya sekali-kali, artinya menggabung, menjamak sholat. Kemudian sholat musafir, ini sholat musafir jika digabung diantarai iqamat, ingat itu. Sedang sholat mukim diantarai azan dan iqamat. Itu bedanya, ya. Jadi mukim dan musafir berbeda di situ. Nah, satu catatan penting bahwa tidak ada sholat musafir 4 rakaat, tidak ada itu. Sesuai dengan penegasan Umar bin Khattab bahwa Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yazidu fi safar ala raka'ataini. Jadi Nabi tidak melebihkan sholat musafir dari 2 rakaat, kecuali sholat maghrib, ya. Nah, ini kecuali maghrib ini tambahan saya. Jadi cara itulah yang dilakukan, yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang bepergian, ya.
Ya, inilah maksud beberapa ayat dari Al-Quran. Salah satu contohnya dari Al-Hajj ya, ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj." Jadi sekali-kali Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Artinya tidak ada alasan untuk meninggalkan perintah sholat, cocok dengan fitrah manusia itu. Nah pemirsa dan para netizen dimanapun Anda berada, yang sering mengundang pertanyaan ya, mengundang pemahaman yang berbeda tentang sholat musafir, karena ayat dalam Al-Quran itu yang saya bacakan tadi itu menyebutkan bahwa sholat musafir hanya bisa dilakukan jika takut ancaman orang-orang kafir. Jadi ayatnya berbunyi begini seperti tadi, wa idza darbatum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Di situ yang menjadi permasalahan. Katanya, jika kamu bepergian ya di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar salatmu apabila kamu takut diserang orang-orang kafir. Disinilah lafaz mengatakan ayyaftinakumul ladina kafaru. Nah, ikhwanul muslimin, ini perlu dijelaskan dalam kesempatan ini. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasan Nabi. Seorang sahabat bernama Ya'la ibnu Umayyah ketika mendengar ayat ini juga heran ya. Karena herannya lalu ditanyakan kepada Umar bin Khattab. Ya, ia menjawab, justru saya juga katanya heran terhadap hal itu. Ini Umar berkata. Kemudian penasaran Ya'la ibnu Umayyah ya, lalu langsung menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi ketika ditanyakan masalah ini? Rasulullah menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu bima alaikum ya, faqbalu sadaqatahu, rawahul Muslim ya. Saya ulangi, sadaqatun tasaddaqallahu bima alaikum faqbalu sadaqatun. Jadi itu kata Nabi adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kamu sekalian. Fakbalu, maka terimalah pemberiannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kesimpulan ya, apabila kita sedang bepergian atau safar, maka lakukanlah sholat musafir walaupun sudah sampai di tempat tujuan. Dan selama tidak ada niat untuk mukim atau tinggal di tempat itu, maka sholat musafir tetap dilaksanakan. Yang pertama. Yang kedua, cara Nabi melakukan sholat musafir yaitu menggabung sholat zuhur dan asar, kemudian menggabung sholat maghrib dan isya ya. Sholat subuh berdiri sendiri tidak berubah. Kemudian Nabi juga pernah sholat musafir itu terpisah, pernah terjadi, jadi boleh saja. Namun yang sering dilakukan adalah menggabung, jadi terpisah antara subuh dan asar karena adanya sesuatu hal waktu itu. Kemudian untuk lebih jelasnya, lihat penjelasan Asy-Syaukani ya, dalam kitab Nailul Awtar juz ketiga halaman 263 tentang tata cara menjamak sholat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah selesai dengan ringkas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, jazakallahu khairan katsiran, nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.